seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sri Mulyani dengan NIM 87753955. Pada modul 7 ini, yaitu tentang optik, saya akan melakukan praktikum tentang sifat cahaya. Percobaan yang akan saya lakukan adalah percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, lilin, busur derajat, layar atau tabir kertas, dan celah cahaya. Di sini saya menggunakan sisir. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama yaitu dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua yaitu dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Untuk itu, simak videonya. Yang akan saya lakukan yaitu percobaan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Di sini saya menggunakan sisir sebagai celah cahaya. Kemudian nyalakan senter. Cahaya senter menembus celah cahaya dan mari kita lihat bahwa di sini tidak ada pemantulan cahaya sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah kedua, saya akan melakukan percobaan di mana senter, celah cahaya, dan cermin pada posisi yang sejajar. Di sini, senter dengan celah cahaya memiliki jarak 10 cm. Sedangkan jarak celah cahaya ke cermin adalah 15 cm. Di sini kita dapat melihat bahwa cahaya menembus celah cahaya dan menunjukkan cermin datar. Sehingga cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat, jika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya 90 derajat. Jika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda yaitu lilin. Saya letakkan di depan cermin datar. Dan saya akan mengamati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya ke sebelah kanan saya, maka bayangannya juga ikut bergeser sesuai arahan ketika saya jauhkan lilinnya, baik ke kiri atau ke kanan. Saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Lalu ketika saya ukur dengan penggaris, jarak antara cermin ke lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Dapat dilihat di sini. Jarak antara bayangan dan lilin ke cermin, jaraknya sama. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Cobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar tidak ada tandanya berkas cahaya. Lalu, saat menggunakan cermin cembung, dan posisi dari layar kita rubah mendekati arah cahaya lilin.
Di sini juga tidak terlihat jelas adanya tandanya berkas cahaya, karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Selanjutnya percobaan ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini pemantulan cahaya sebelum adanya cermin cekung dapat dilihat di layar tidak ada berkas cahaya. Untuk jarak lilin dengan cermin cekung adalah 5 cm. Dan untuk lilin dengan layar adalah jaraknya 30 cm. Kemudian kita amati sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung. Bayangannya bersifat nyata, terbalik, dan jika benda terlalu dekat ke cermin, maka bayangan akan hilang atau tidak tampak pada layar karena bayangan menjadi maya.